Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fun Maths. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel? Jadi, persamaan linier satu variabel merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel dan berpangkat satu atau linier. Yang dimaksud dengan kalimat terbuka di sini adalah pernyataan matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena mengandung variabel atau komponen yang belum diketahui nilainya. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel yaitu AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B merupakan anggota bilangan real. A tidak sama dengan 0. A di sini merupakan koefisien, sedangkan X adalah variabel dan B sebagai konstanta. Dalam menyelesaikan suatu persamaan linier satu variabel akan tetap ekuivalen jika dilakukan operasi-operasi berikut. Yang pertama yaitu menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama, kemudian yang kedua mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yang ketiga mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama yang tidak nol, yang keempat membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Soal nomor 1, 3x dikurang 7 sama dengan 8. Kemudian nomor 2, 5x dikurang 3 sama dengan 2x ditambah 9. Kemudian yang ketiga, 6 dikali x min 5 sama dengan 3x ditambah 3. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh yang nomor 1, yaitu 3x dikurang 7 sama dengan 8. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama yaitu mengelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Dari soal ini kita ketahui bahwa yang memiliki variabel itu hanya 3x. Jadi untuk 3x tetap di ruas kiri, sedangkan min 7 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus 7, sehingga 3x sama dengan 8 ditambah 7. Kemudian langkah berikutnya yaitu menyederhanakan dengan cara menjumlahkan konstanta yang ada di ruas kanan. Sehingga 3x sama dengan 8 ditambah 7 itu sama dengan 15. Langkah berikutnya yaitu membagi kedua ruas dengan 3. Kenapa harus dibagi dengan 3? Tujuannya agar tidak ada koefisien di variabel, sehingga untuk ruas kiri hanya tersisa x saja. Untuk 3x kita bagi dengan 3, itu hasilnya 1x, maka kita tuliskan x, dan 15 kita bagi 3 hasilnya 5, sehingga x sama dengan 5. Jadi untuk hasil contoh yang nomor 1 ini yaitu 5. Lanjut ke contoh yang kedua, 5x dikurang 3 sama dengan 2x ditambah 9. Untuk cara mengerjakannya masih sama seperti yang nomor 1 tadi, yaitu yang pertama mengelompokkan antara variabel dan konstantanya. Jadi untuk 2x itu kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min 2x, sehingga 5x dikurang 2x itu sama dengan 9. Karena min 3 dipindah ruaskan ke kanan menjadi plus 3, sehingga 9 ditambah 3. Selanjutnya untuk 5x dikurang 2x itu sama dengan 3x, dan 9 ditambah 3 sama dengan 12, jadi 3x sama dengan 12. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga x sama dengan 4.
Lanjut ke contoh yang ketiga, 6 dikali X min 5 sama dengan 3X ditambah 3. Untuk contoh yang ketiga ini, caranya agak sedikit berbeda dari contoh yang pertama dan kedua tadi, karena di sini kita harus mengalihkan terlebih dahulu yang ada di ruas kiri, yaitu 6 dikali X min 5. 6 dikali X sama dengan 6X, kemudian 6 dikali min 5 itu sama dengan min 30. Sehingga 6X dikurang 30 sama dengan 3X ditambah 3. Selanjutnya, kita kumpulkan yang memiliki variabel X ke ruas kiri. Sehingga untuk 3X kita pindah ruaskan menjadi min 3. Sehingga 6X dikurang 3X sama dengan 3 ditambah 30. Kenapa jadi ditambah 30? Karena min 30 yang tadinya ada di ruas kiri itu kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus 30. Kemudian 6X dikurang 3X itu sama dengan 3X. Untuk 3 ditambah 30 sama dengan 33. Itu kita bagi 3. Kedua ruasnya sama-sama kita bagi 3 sehingga X sama dengan 11. Jadi untuk hasil yang nomor 3 ini yaitu 11. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier satu variabel yaitu kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan lambang ketidaksamaan dengan satu variabel atau peubah yang berpangkat 1. Untuk bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel yaitu AX ditambah B tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada lebih dari, kurang dari, kemudian lebih kecil dari atau sama dengan, kemudian ada lebih besar dari atau sama dengan. Nah, kemudian di mana A dan B itu merupakan bilangan real dan A di sini tidak boleh sama dengan 0. A di sini merupakan koefisien, kemudian X merupakan variabel dan B adalah konstanta. Adapun sifat-sifat pertidaksamaan linier yaitu diantaranya yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Kemudian yang kedua, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Dibalik itu maksudnya, misal awalnya pada soal itu tandanya itu kurang dari, kemudian dia dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif sehingga menjadi lebih dari, seperti itu. Untuk contoh yang di bawah ini itu karena dia dibagi dengan bilangan yang positif sehingga tanda tidak berubah. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier berikut. Soal nomor 1, min 2x dikurang 7 lebih dari 11. Kemudian yang kedua, 5x ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 18. Kemudian yang ketiga, 4x dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 2x ditambah 9. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh yang nomor 1 yaitu min 2x dikurang 7 lebih dari 11. Untuk langkah yang pertama yaitu memindahkan min 7 ke ruas kanan sehingga menjadi min 2x lebih dari 11 ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Karena min 7 pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus 7. Selanjutnya kita jumlahkan 11 ditambah 7. Hasilnya 18. Jadi min 2x lebih dari 18. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan min 2.
Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari pertidaksamaan linier, di mana ketika pertidaksamaan linier itu dibagi dengan bilangan negatif sehingga akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Seperti pada contoh yang pertama ini, di min 2x lebih dari 18 itu kita bagi dengan min 2 sehingga tanda akan berubah menjadi kurang dari. Sehingga X kurang dari min 9. Jadi untuk jawaban yang contoh yang pertama ini, untuk bilangan yang kurang dari min 9 diantaranya yaitu min 8, min 7, min 6, sampai seterusnya, sampai min tak terhingga. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 5x ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 18. Untuk langkah yang pertama yaitu memindahkan plus 3 ke ruas kanan sehingga menjadi 5x kurang dari atau sama dengan 18 dikurang 3. Selanjutnya kita kurangkan sehingga 5x kurang dari atau sama dengan 18 dikurang 3 hasilnya 15. 5x kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5. Sesuai dengan sifat-sifat pertidaksamaan linier, di mana ketika dibagi dengan bilangan positif maka tandanya tetap atau tidak berubah. Sehingga X kurang dari sama dengan 15 dibagi 5, itu jawabannya 3. Sehingga X kurang dari sama dengan 3. Untuk bilangan yang kurang dari sama dengan 3, itu artinya 3 termasuk dalam bilangan tersebut. Jadi jawaban yang nomor 2 ini yaitu mulai dari 3, 2, 1 sampai seterusnya. Lanjut ke contoh yang terakhir yaitu 4x dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 2x ditambah 9. Langkah pertama yaitu mengumpulkan yang memiliki variabel. Jadi yang memiliki variabel itu kita letakkan di ruas kiri. Sehingga untuk 2x kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min 2x dan min 5 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus 5. Sehingga 4x dikurang 2x kurang dari atau sama dengan 9 ditambah 5. Kemudian kita jumlahkan. 4x dikurang 2x sama dengan 2x. Kemudian 9 ditambah 5 sama dengan 14. Sehingga 2x kurang dari atau sama dengan 14. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga x kurang dari atau sama dengan 7. Untuk x kurang dari atau sama dengan 7, itu artinya himpunan dari bilangan tersebut adalah 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. Sekian materi kita kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.